Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Kang Ujang Komarudin dimanapun berada di seluruh Indonesia dan dunia. Semoga selalu sehat dan berbahagia. Dan jangan lupa, jangan kendor juga nih, menjaga protokol kesehatan. Memang akhir-akhir ini kita melihat seolah-olah corona itu sudah melandai gitu. Tapi jangan lupa bahwa jangan sampai kita lengah lalu kita terinfeksi. Mudah-mudahan kita dijaga dan jauhkan dari penyakit corona dan tentunya dijauhkan dari penyakit-penyakit yang lain. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas isu yang sedang menarik terkait dengan pemeriksaan Anies Baswedan ya sebagai saksi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Ini menarik. Kenapa? Karena Anies adalah salah satu capres 2024 yang memiliki elektabilitas yang tinggi, yang dianggap juga kuat gitu ya. Lalu juga banyak orang yang tentu ingin menjatuhkan citranya, ingin menghancurkan karakternya gitu kan, lalu ingin menjatuhkan juga elektabilitasnya gitu. Nah, persoalan hukum ya memang harus dijalani oleh Anies karena itu sebagai warga negara ya harus taat, harus jalani prosedur dan mekanisme hukumnya. Tetapi yang berbahaya adalah kalau hukum itu bisa dimainkan atau diintervensi oleh politik. Ini yang kita tidak mau ya. Siapapun ya yang diperiksa KPK harus menjalaninya dengan baik, dengan tertib dan harus membuka kasus-kasus itu dengan terang benderang. Nah, tetapi memang di masyarakat itu ada hukum yang tidak tertulis. Apa itu? Biasanya pejabat ya, siapapun dia ya, termasuk Anies lah. Kalau sudah diperiksa di KPK, walaupun sebagai saksi, seolah-olah dianggap oleh masyarakat, di benak masyarakat itu seolah-olah terlibat, seolah-olah bermain di kasus korupsi tersebut, seolah-olah melakukan tindakan korupsi, padahal belum tentu, padahal tidak gitu, dan padahal ya tidak terlibat sama sekali. Tapi itulah hukum yang terjadi ya, yang tidak tertulis di masyarakat. Oleh karena itu saya dulu ya menyaksikan banyak pejabat-pejabat di Republik ini yang ketika diperiksa KPK, ketika KPK-nya kuat yang lalu-lalu itu, mereka tidak terpublikasi di media. Mereka melalui jalur belakang dan mereka mohon maaf ya mengondisikan media agar tidak terpublikasi ketika mereka diperiksa sebagai saksi. Padahal sebagai saksi belum tentu terlibat, tetapi mereka tidak mau pemeriksaannya itu diketahui oleh publik, oleh media. Makanya ini terkait dengan citra para pejabat itu. Nah, hari ini kita menyaksikan bahwa Anies diperiksa oleh KPK. Yang berbahaya adalah bagi dia ketika dia ke depan misalkan gitu ya, tahu-tahu diperiksa lagi, bolak-balik ke KPK. Ini tentu akan merugikan dan membahayakan terkait dengan citra dan elektabilitasnya. Dan kalau nanti mendekati tahun politik, semakin dekat kepada Pilpres nanti di 2024, tadi KPK misalkan sering memanggil Anies untuk diperiksa, walaupun sebagai saksi, dan walaupun misalkan tidak terlibat, ini tentu akan merugikan dan mohon maaf akan menjatuhkan elektabilitas Anies. Karena tadi pandangan publik, pandangan masyarakat bahwa orang yang diperiksa oleh KPK, walaupun sebagai saksi, seolah-olah sudah terlibat, seolah-olah sudah salah, seolah-olah melakukan korupsi, padahal belum tentu. Jadi kalau ada pejabat negara di Republik ini, siapapun dia termasuk Anies, ketika diperiksa sebagai saksi, maka belum tentu juga terlibat. Kita harus menjaga asas praduga tak bersalah kepada siapapun. Tetapi memang ini menarik ya, karena hukum tidak berdiri sendiri. Hukum ini terkadang berkelindan dengan persoalan politik. Ini yang berbahaya. Hukum kadang-kadang memang diintervensi oleh kekuatan politik. Ini juga yang kita harus hindari. Oleh karena itu KPK mesti adil ya kepada siapapun dan mesti menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan kewenangannya untuk memberantas korupsi dengan seadil-adilnya di Republik ini. Kalau itu dilakukan tentu kita mengapresiasi. Tapi kalau ada intervensi kekuatan politik dari luar, ini yang harus kita hindari. Karena KPK harus menjalankan fungsi dan kewenangannya dengan seadil-adilnya. Nah, tentu Anies harus punya cara ya kalau
dia menginginkan tetap menjadi calon presiden. Ini juga terkait dengan pernyataannya PLT Ketua Umum PSI yang mengatakan bahwa Anies seorang pembohong. Ini kan berdekatan ya antara ucapannya Giring ya sebagai PLT Ketua Umum PSI dengan pemeriksaan KPK. Ini sesungguhnya kita tidak tahu ada grand design apa, ada skenario apa di politik ya yang kita rakyat tidak tahu, dan kita akan menyaksikan episode berikutnya seperti apa persoalan hukum yang mudah-mudahan tidak berkelindan dengan persoalan politik, dan mudah-mudahan tidak diintervensi oleh kekuatan politik apapun. Karena hukum biar dia berjalan ya sesuai dengan mekanisme dan prosedurnya, dan politik juga berjalan sesuai dengan dinamika yang berkembang. Oleh karena itu kita meminta kepada KPK tadi ya harus tentu mengusut tuntas kasus tersebut ya dengan seadil-adilnya, agar kita memang menjadi bangsa yang objektif ya, dalam menilai sesuatu, agar menjadi bangsa yang memang tidak tebang pilih dalam konteks kasus pemberantasan korupsi. Kita tunggu apa yang akan terjadi ke depan. Tentu ini sebuah kerugian besar bagi Anies, walaupun belum tentu terlibat, walaupun belum tentu melakukan korupsi, belum tentu menerima uang dan lain sebagainya, hanya sebagai saksi. Tetapi namanya dalam politik itu pasti akan digoreng oleh lawan politiknya seolah-olah terlibat. Nah, ini yang tentu harus diwaspadai Anies. Mungkin akan semakin kencang lagi angin yang menerpa dirinya melalui instrumen hukum itu. Terima kasih, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.